Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan judul As-Sabru, yaitu kitab Idhatun Nasyi'in, sekarang menginjak bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru. Innar rajula al-aqila mayyasbiru alal khutubi. Innar rajula sesungguhnya laki-laki al-aqila yang berakal ikuman wong yasbiru kang sabar sapa man. Alal khutubi ngatasé perkara kang agung. Orang besar adalah, maksudnya orang yang berjiwa besar adalah orang yang sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Wa yuqabiluha rabitol jaksi lan ngadepi sapa man ha ing wa yuqabilu lan ngadepi sapa man ha ing khutub rabitol jaksi kalih nahan hawa nafsu. Mereka orang yang mampu mengendalikan diri menghadapi persoalan-persoalan besar. Laman yuqabiluha masduhan, laman ora wong yuqabilu kang ngadepi sapa man ha ing khutub masduhan halih bingung. Layas takirru kang ora tetep sapa man ala halin ing atase tingkah minal kolaki saking kajok. Bukan orang yang menghadapi persoalan dengan kepanikan. Bukan orang yang menghadapi persoalan dengan kegalauan. Bukan orang yang menghadapi persoalan dengan rasa yang cemas. Itu bukan sabar namanya itu. Wan nafsu al-aqilatu. Wan nafsu tai jiwa al-aqilatu kang berakal. Jiwa besar itu adalah iku fiha. Wan nafsu utawi jiwa al-aqilatu kang berakal. Iku fiha ing dalam nafsu al-aqilah malakatut tu'adati utawi sifat tumancep kang alon-alon. Maksudnya itu adalah orangnya itu menghadapi persoalan apapun besarnya penuh dengan ketenangan. Itu malakatut tu'adati itu. Jadi jiwa besar menghadapi persoalan yang besar itu adalah penuh dengan kearifan dan tenang. Watta'ani maksudnya adalah penuh dengan ketenangan. Fahiyya mongko utawi an-nafsu al-aqilah, jiwa yang besar iku tas'a lumaku. Iku tas'a lumaku apa an-nafsu al-aqilah hadiatan halih tenang lituzila drapun ngilangake apa an-nafsu al-aqilah ma ing barang alam maka ngelarakake. Bahkan jiwa yang besar itu menghadapi persoalan yang besar tidak dengan kepanikan, tetapi dengan sikap yang tenang dan menghadapinya penuh dengan ketenangan, meskipun barang itu akan menyakiti dirinya kalau dia sampai kena itu. Minal khotobi saking perkara kang agung, ma ing barang alam ma kang nglarakake apa ma biha kelan an-nafsu al-aqilah minal khotobi ma tadi bayane minal khotobi saking perkara kang agung. Watadfa'ulan nolak sapa apa nafas anha, watadfa'ulan nolak apa nafas anha saking khutub, sapa nafas anha saking khutub adiatal mikhani ing kaya dene perkara kang nulari kaya dene bilahi. Ya ketika dia itu menghadapi persoalan yang akan membahayakan, dia tentunya akan juga menghadapi dengan ketenangan, tetapi dia itu sudah berprinsip sekali menghadapi persoalan. Kayak ketika menghadapi penyakit yang menular, dia pun sudah punya cara-caranya, tidak dengan kepanikan itu. Ya contoh sekarang itu datangnya corona itu kan persoalan besar. Orang yang berjiwa besar menghadapi itu tidak panik, tetapi harus dipersiapkan dengan segala kebutuhan serta sesuatu yang mampu untuk bisa mengadvokasi. Ya mulai dari ketika ada diberitakan penyakit yang membahayakan, jaga kesehatan, imunitas harus terjaga terus, asupan-asupan bergizi,
protein, nutrisi yang bagus itu. Ini contoh orang yang sehat dan berakal itu menghadapi persoalan itu penuh dengan ketenangan. Aman nafsu al-jahilah, adapun jiwa yang kerdil, fahiyya mongko ta'an nafsu al-jahilah ikut daimatul ittirabi. Itu daimatul ittirabi langgeng poyang payingi. Jiwa yang kerdil itu adalah jiwa yang menghadapi persoalan besar, penuh dengan kepanikan itu. Daimatul ittirabi, poyang paying bingung. Likulli khotbin maring saben perkara kang gedhe. Yang zilu kang temurun. Wa ingkana yasiron, senajan itu perkaranya kecil. Ibaratnya orang itu ketika menghadapi persoalan kecil saja bagi dia yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana, tapi dia sendiri itu menghadapinya penuh dengan kecemasan. Di annaha krono sak temene an-nafsu al-jahilah, jiwa yang kerdil iku tak takidu menganggap Allah kibala tidak ada bandingan laha kedue an-nafsu al-jahilah bitalakihi kelawan nemoake khotab, karena tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan itu kecuali dengan cara yang sangat panik tadi. Wala tokotalan orang kekuatan itu maujud, tidak ada kekuatan laha bagi an-nafsu al-jahilah, jiwa yang kerdil, bitaf'ihi untuk menolaknya. Tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang kerdil seperti itu, kecuali hanya panik dan bingung saja. Fahiyya mongko utawi an-nafsu al-jahilah, jiwa yang kerdil, fahiyya mongko utawi an-nafsu al-jahilah, jiwa yang kerdil tadi, ikula tastati'u, tidak ada kemampuan, ora ono kemampuan at-tamallusa untuk menyelamatkan diri. Tidaklah ada cara untuk menyelamatkan diri selain dia itu hanya panik dan bingung. Minhu saking khotab dari persoalan besar tadi itu. Wala takdiru tegese tidak mampu anit tafassi saking menyelamatkan nafsul jahiliyah. Wala takdiru lan ora mampu sapa jiwa yang kerdil tadi itu anit tafassi dari menyelamatkan diri an adiyatihi saking nolak pilorone khotab. Jadi tidak ada kemampuan untuk menghindar dari persoalan besar yang akan menimpanya itu. Dan kalau menimpanya akan jadi musibah, maka dia hanya panik dan panik. Perbandingan dua jiwa tadi itu, pertama jiwa yang besar dan kedua adalah jiwa yang kerdil. Menghadapi persoalan, sama-sama persoalannya beda cara menghadapi. Satu dengan kearifan dan penuh dengan ketenangan, yang satu kepanikan dan kebingungan serta galau. Ini adalah pesan dalam kitab Idhatun Nasihin terkait dengan as-sabru. Maka kita harus menghadapi persoalan penuh dengan ketenangan jiwa. Ini adalah namanya sabar. Fakun ayuhan nasyik. Fakun mongko ono sapa sira, jadilah kamu ayuhan nasyik wae generasi muda. Dza nafsin kang anduweni jiwa akilatin kang berakal, sabiratin kang sabar. Hendaklah engkau mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang berakal, yang sabar. Jiwa yang besar yang penuh kesabaran. Wadzalika utawi mengkono-mengkono an-nafsu dza nafsin akilatin sabiratin iku bita'widiha kelawan membiasakan an-nafsu tadi iktisabal fadhail, membiasakan jiwa kita iktisabal fadhail untuk mengerjakan sesuatu yang mulia. Iktisabal madhail, atau kalau dimaknani kuno itu golek keutamaan. Iktisabal fadhail ing mencari keutamaan. Membiasakan melakukan sesuatu yang baik. Wa nabdar rodhail, lan buang piro-piro sifat kang ino. Kita buang sifat-sifat hina, sifat kerdil, sifat panik, mudah galau, ragu. Ini adalah sifat-sifat yang sebenarnya harus kita
kita tinggalkan dalam menghadapi persoalan. Bila kita mampu itu maka kita akan menghadapi sesuatu penuh dengan ketenangan. Wanabdar rodha'ilan membuang sifat yang hina. Wattahalli lan kita berhias diri bil kamalati dengan sifat yang sempurna. Al insaniyati kang bangsa manusia. Kita harus meletakkan sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna pada diri kita sendiri. Kayak santun, kayak tidak panik, kayak tenang, berprinsip, istiqomah. Itu nama tahalli, berhias diri bil kamalati dengan bil kamalati al insaniyati dengan sifat-sifat sempurnanya manusia itu. Wat tajammuli lan gawe kebagusan, ya berhias dengan kebaikan. Bi khilar rajuliyati kelawan piro-piro perhiasan sifat kejantanan. Kita harus menghias diri dengan sifat-sifat kejantanan, maksudnya ya jantan menghadapi masalah, bukan pelin-pelan, itu tidak jantan menghadapi masalah. Terus kemudian tidak bermuka dua, itu adalah itu kalau kita tidak bermuka dua itu kita mempunyai sifat rajuliyah. Berani, sabar, maju, itu sifat rajuliyah. Sebaliknya itu adalah sifat yang tidak rajuliyah. Maka kita harus menghiasi diri kita bila mana kita mau sabar dengan hiasan-hiasan sifat kesempurnaan manusia dan sifat-sifat kejantanan. Wadzalika utawi mengkono-mengkono wadzalika utawi mengkono-mengkono at-ta'wid biktisabil fadhail. Nah, kalau diambil masdarnya seperti itu, iku yasirun gampang. Iku yasirun gampang alaman ing atase wong hada kang nuduhake, itu mudah bagi orang yang Allah telah menunjukkannya. Alaman ing atase wong hada kang nuduhake. Hada kang maring hidayah padha wae nuduhake hu ing man sapa Allah an-nuzua ing ngelakoni ilal fadilati maring sifat-sifat kang utama. Kalau itu Allah memberikan petunjuk, hidayah, maka itu adalah bukan suatu yang sulit gitu. Ya caranya itu membiasakan kebiasaan sejak kecil. Anak-anak dibiasakan untuk ketika anak melakukan kesalahan, dia suruh minta maaf, itu namanya sifat rajuliyah jantan itu. Tidak langsung melakukan kesalahan, ditutup dan dia lari, itu namanya tinggal gelanggang, colong pelayu itu. Tidak baik itu tuh, yang seperti itu menanamkan jiwa sifat pada anak-anak yang tidak bagus itu. Fanaza'a mongko ngilangake sapa Allah anhu saking man rida ar-radhilati ing sifat asor kang menyelindang. Rida itu artinya selindang, ar-radhilah itu adalah sifat asor. Artinya sifat asor, sifat rendah yang sudah melengkung di pundak itu, sudah menjadi kebiasaan. Maka gampang saja Allah akan memberikan satu hal yang mulia, dan gampang juga Allah akan membuang selindang kerendahan itu. Rida ar-radhilati. Falam yu'ti mongko ora paring, tidak akan memberi sapa Allah an-nafsa ing jiwa as-saminata kang membiarkan hawahu ing hawa nafsunya. Falam yu'ti mongko ora paring sapa Allah, maka Allah tidak akan memberi an-nafsa ing jiwa as-saminata kang membiarkan hawaha ing hawa nafsune itu tadi nafsu al-aqilah. Walam yaslub lan orang dedel, tidak merampas sapa Allah an-nafsa ing jiwa an-natiqata kang nuduhake. Walam yaslub lan ora melepas sapa Allah an-nafsa ing jiwa an-natiqata kang nuduhake munaha ing pira-pira perkara kang den arep-arep nafas. Perkara kang den arep-arep nafsun aqilah tadi. Fakharaja mongko metu sapa man
bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-madzkur, sebab itu semuanya min martail hayawaniyati. Tadi itu kan apa, fakhoroja mongko metu sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono apa, hadahullahu an nuzu'a fanaza'a anhu rida ar-radilati. Lah itu zalik min martail hayawaniyati, saking kandangi sifat kehayawanan. Martail hayawaniyati yaitu sifat kehayawanan yang sudah terkandang, wis ngelumpuk kabeh itu. Ila biatil insaniyati, maring pangkat kang bangsa kemanusiaan. Wallahu yajzi, wallahu ta'i Allah iku yajzi, muga-muga membalas sapa Allah as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar, ala tahdhibin nafsi, ngatasé bersihaken jiwa. Semoga Allah membalas pada orang-orang yang sabar untuk membersihkan hati mereka. Wa yarfa'ulan, muga-muga ngangkat sapa Allah ila maqamil muhtadin, maring pangkat ila maqamil muhtadina, maring pira-pira pangkate wong kang oleh petunjuk. An manzilil lapsi, saking derajat bingung. Itu 7 itu al-bi fathil lam, al-khirah, bingung. Jauh dari derajat kebingungan. Jadi semoga Allah memberikan kesabaran kepada orang yang sabar. Allah memberikan satu jiwa yang bersih dan mengangkat kebingungan, keraguan-raguan dari jiwa mereka. Fa ila sabri, mongko maring kesabaran, ala tahlibi nufusikum, ing atase bersihake pira-pira ati sira kabeh. Atu ngajak sapa ingsun kum ing sira kabeh. Fa inna akibata dzalika, mongko sak temene pungkasane mengkono-mengkono sifat. Fa inna akibata dzalika, sak temene pungkasane sifat sabar, muara sifat sabar itu adalah najahud daraini, selamat dunia akhirat. Jadi tujuan daripada sabar itu sendiri adalah muara dari sabar itu. Kalau air itu dari hilir, dari hulu, hilirnya itu menuju pada bendungannya itu adalah fa inna akibata dzalika, mongko sak temene bendungane sifat sabar iku najahud daraini, selamat dunia akhirat. Wa sa'adatul hayataini, dan bahagia urip dunia akhirat. Wal fauzulan bejo bil husnaini, kelawan sifat bagus luru. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.